Dan saya tanya kepada dia, Yesus kapan diangkat jadi Tuhan? Tahun 325 Masehi atas hasil konsil Nisia, Konstantinopel saat itu. Nah, pada saat you ngangkat Yesus sebagai Tuhan, Yesus sudah nggak ada di muka bumi. Umur 33 tahun Yesus sudah diangkat ke surga, diselamatkan Tuhan. Sampai detik ini Yesus masih di surga. Nanti di akhir zaman dia akan turun lagi ke dunia. Umat-umat yang berbondong-bondong, oh Tuhan, no. You bukan pengikutku, you pengikut Paulus, selesai. Mau apa lu? Datanya valid, buka Alkitab, ada datanya. Tapi maaf, ketika otak sudah tercuci, no. Sama kayak orang Islam. Sampai anak istrinya diajak bareng-bareng bom bunuh diri, gila kan? Iya. Valid aja data. Nah, tak pujiin lagi. Di kitab beda. Ada ayat 1. Natasha Pratima Asti. Itu kitab suci beda itu. Mau tahu artinya? Artinya? Tuhan tidak punya wujud, tidak punya bentuk, tidak punya corak, tidak punya gambar, tidak punya rupa. Oke. Itu kita beda loh. Oh. Kalau orang Hindu nggak paham kita beda, sama kayak orang Islam tadi. Loh Pak, kita kan belajar yang... Loh, sumber dulu. Sama kayak tadi, ini perasaannya siwa gerak, tapi you percaya Roro Jongrang, kacau balok nanti. Sumbernya dulu dicari, datanya dulu dicari. Ini siwa gerak, valid, itu punyanya Siwa, nggak mungkin Nabi Siwa, tapi Dewa Siwa valid, kan gitu. Oke, ilmiah ada, tapi maaf, saya tantang orang Bali ini dulu. Pak, ini butuh hanya 4 hektar aja Pak. 222 meter persegi. Bali tanahnya luas, uangnya ratusan miliar, jutaan, triliunan, oke? Tapi Bali nggak bisa bikin candi kayak Prambanan. Karena apa? Niat pada saat membangun tempat ibadah ini, kekuatan spiritualnya bantu dengan kekuatan gaib. Tuhan makasih, akhirnya bisa terlaksana. Karena apa? Kekuatan spiritual ini yang kuat, tidak komersial. Kemarin ketemu sama orang Bali. Pak, kita punya di Bali GWK Garuda Wisata besar sekali ini. Sekarang saya tanya, sekarang GWK itu tempat sakral, tempat ibadah atau komersial? Tapi sering diada. Nah, sudah selesai. Jadi kalau Anda mengagumi leluhur ini, saya bukan orang Hindu, saya kagum. Karena apa? Karena Al-Quran ada ayatnya. Begini, hai manusia, berjalanlah kamu ke muka bumi. Kau akan dapati kejayaan kehebatan orang-orang dulu sebelum kamu. Ketika saat itu orang hebat jaya, Tuhan mengasihi apa segalanya dikasih, makmur, kebutuhan tercukupi. Kalau orang Jawa bilangnya gemah, ripah, lojinawe, semua makmur. Tapi manusia yang sudah berhamburan dengan harta, dengan kemewahan, kadang lupa, ingkar keras kepala kepada Tuhan, Tuhan murka. Bencana datang. Seperti syairnya Ebit GAD, Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Paham? Jadi kehancuran alam semesta ini bukan kehendak Tuhan, tapi manusia yang bikin kekacauan di muka bumi. Bencana, gempa, gunung meletus itu penyebabnya bukan dari Tuhan, tapi manusia. Semua agama percaya itu, sama pelajari Hindu juga sama, gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak akan menyengsarakan hambanya, kecuali hambanya sendiri yang membuat aniaya terhadap dirinya. Itu. Silakan tanya, banyak kalau referensi yang banyak kalau kamu. Yuk, jalan. Bagi para pengunjung untuk